Bab 512. Kediaman reinkarnasi yang tidak biasa. Di dalam area terlarang, Erik berjalan dengan siaga. Dia mengaktifkan Dark Eye dan sama sekali tidak melepaskan setiap sudut. Jimat-jimat ini berbentuk seperti apa sebenarnya? Kata Erik sambil mengerutkan keningnya. Ketua Partai Yinming berkata, jimat ini kebanyakan tersembunyi, sangatlah beragam. Ada banyak sekali bentuknya, ada juga yang bahkan bisa disembunyikan di dalam udara. Benar saja, seusai perkataan Ketua Partai Yinming, di hadapan Erik langsung meledak. Dan seluruh area seolah hancur dan aura panas keluar seolah ingin menelan Erik. Erik tidak berani berpikir banyak, dia bergegas menggunakan jurus penyingkat jarak untuk mundur dengan cepat. Aura panas itu memusnahkan sekelilingnya. Baik baja maupun batu besar, semuanya tidak bisa selamat. Ekspresi Erik sedikit berubah, dia berkata, hanya aura panas yang ditimbulkan oleh jimat saja bisa mempunyai kekuatan yang sebesar ini, entah akan seperti apa di tengah-tengahnya nanti. Dor. Erik seusai berkata, di bawah kakinya langsung meletuskan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan lagi. Kekuatan ini datang secara tiba-tiba. Erik sama sekali tidak sempat merespon, seluruh badannya terbang karenanya. Dan dalam proses terbang, ada beberapa jimat yang teraktivasi juga. Seketika ada banyak cahaya yang mengelilingi Erik secara penuh, dan nyaris merobek seluruh badannya. Badan Erik langsung berdarah, aura emas dan darah bercampur menjadi satu dan terlihat sangatlah menyeramkan. Aura yang sangat kuat, bahkan melebihi Grand Superior Master. Ekspresi Erik langsung berubah sangatlah serius. Ini hanya masuk pintu saja, Erik langsung dihajar oleh jimat-jimat ini hingga begini, akan seberapa bahayanya di dalam sana nantinya. Erik mengaktifkan Dark Eye. Dark Eye bisa melirik menembus kekosongan udara, namun di bawah tatapan Dark Eye, yang terlihat di mata Erik hanya adalah kekosongan saja. Selain itu tidak ada hal lain lagi. Tuan Qin, jimat ini adalah sejenis ilmu sihir. Sekalipun kamu punya Dark Eye, kamu juga tidak bisa melihatnya, kecuali kamu bisa ilmu jimat. Ingat Ketua Partai Yinming. Erik semakin mengerutkan keningnya. Bisa sembunyi dari kerohanian, dan bisa kabur dari Dark Eye, ilmu sihir begini jauh melebihi formasi pembunuh. Tuan Qin, bagaimana jika kita mundur saja? Ketua dari Partai Yinming sedikit takut, jika Erik mati di sini, maka dia mungkin akan selalu dipenjara di dalam artefak luar angkasa ini. Erik tidak berkata, dia menyimpan kerohaniannya dan mengerahkan jurus kekebalan tubuh, dan auranya mengelilingi tubuhnya. Dia lalu berjalan dengan hati-hati ke dalam sana. Di depan sana ada sebuah pintu besar yang sudah kumuh, meskipun pintu besar ini sudah sangatlah rusak, namun tetaplah bisa terlihat betapa megahnya dulu. Di atas pintu ada sebuah tulisan, kediaman reinkarnasi. Tuan Qin, berhentilah. Ketua Partai Yinming berkata dengan panik, sekali memasuki kediaman reinkarnasi, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi. Di depan pintu kediaman reinkarnasi, masih ada dua buah mayat yang sudah mengering, jelas terlihat sudah lumayan lama. Erik melirik ke dalam, kediaman reinkarnasi terlihat gelap tanpa bisa melihat jelas apapun. Erik berdiri di depan pintu dan berpikir, sejenak kemudian, dia menarik nafas dalam, dia melangkah ke dalam sana. Di saat ini, sebuah aura yang sangatlah mengerikan menerjang ke arah leher Erik. Ekspresi Erik langsung berubah, badannya langsung menghindar ke arah samping, aura ini lewat dari samping wajah Erik. Hebat sekali. Erik menghempaskan nafasnya. Dia tidak curiga bahwa jika tadi dia tidak bisa menghindar, aura itu cukup untuk memotong kepalanya. Anak muda, mundur sana. Tiba-tiba di saat ini terdengar sebuah suara dari dalam kediaman reinkarnasi. Suaranya sangatlah kosong, seolah berasal dari seluruh arah. Erik bersikap hormat dan berkata, "Senior, aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanyalah sangatlah menyukai ilmu jimat, mohon pengertian dari senior." Seusai Erik berkata, dari dalam kediaman reinkarnasi langsung keluar sebuah tinju yang terbentuk dari aura. Kecepatan tinju ini sangatlah cepat, Erik sama sekali tidak bisa menghindar. Dia mengerang dan tinju emasnya melawannya. Dor. Tabrakan yang sangatlah serius, itu membuat getaran pada seluruh ruangan ini.
Erik mundur beberapa langkah barulah berhasil menahan badannya. Namun di saat ini, Erik semakin takut. Tinju yang keluar dari kediaman reinkarnasi ini sangatlah tidak biasa, kecepatannya cepat dan kuat serta sangatlah misterius. Di saat ini Erik terlihat ingin mundur. Dia tidak curiga bahwa jika terus jalan, dia pasti akan mati. Cepat pergi, jika tidak, mati. Suara dari dalam sana terdengar lagi. Ekspresi Erik berubah, dia menarik nafas dalam, lalu dia membungkukkan badannya dan pergi. Di perjalanan kembali, Erik barulah sadar bahwa di sekeliling sana ada banyak mayat, ada yang darahnya kering dan ada juga yang terlihat masih segar. Sepertinya orang yang mati di sini sangatlah banyak. Kata Erik, aku bahkan curiga mayat yang berada di pintu masuk kediaman reinkarnasi itu adalah orang yang berjalan hingga paling jauh. Kekuatan badan seperti Erik saja juga tidak kuat menahannya, apalagi orang lain. Jika mau menandingkan kekuatan badan, di cakupan Grand Superior Master, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Erik. Sedangkan fase sempurna, itu sudah lama sekali tidak pernah muncul lagi, kemampuannya tidak bisa diketahui. Di luar sana, Derek menceritakan bahaya di dalam sana kepada Bella dan lainnya. Bella semakin khawatir mendengarnya. Di saat ini, Erik malah sudah keluar dari dalam area terlarang. Ekspresinya terlihat sangatlah serius, hatinya juga terasa sangatlah tidak ikhlas. Awalnya aku menginjak masuk ke dalam Grand Superior Master, di dunia ini tidak ada tempat yang tidak bisa dia kunjungi, namun sekarang dilihat-lihat, Grand Superior Master meskipun tidak tertandingkan di dunia, namun bagi tempat kuno masih sangatlah jauh. Puncak dari era akhir sihir, dibandingkan dengan puncak yang sebenarnya masih sangatlah jauh. Erik menghempaskan nafasnya. Tuan Qin. Derek bergegas melambaikan tangannya. Erik menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu di dalam sana? Derek mencibir, total kami ada 7 orang, baru masuk tidak sampai setengah jam dan semuanya mati. Jika aku tidak punya alat pelindung dari Grand Superior Master, aku mungkin sudah mati di dalam sana. Sekalipun begitu, Derek tetaplah kehilangan sebuah alat pelindung Grand Superior Master. Ayo pergi. Erik melambaikan tangan, setelah itu dia meyantapi Derek dan berkata, Tuan Chu jika tidak keberatan, lebih baik berjalan bersama kita saja. Ini yang aku harapkan. Derek terlihat senang, setelah itu aku bergegas mengejarnya. Di perjalanan kembali, Jonas tidak berani berkata banyak, dia takut sekali tidak sengaja lalu menyinggung kedua orang besar di belakangnya. 65. Setelah kembali ke keluarga Lei, dia langsung menuangkan segelas air untuk Erik, setelah itu aku mundur ke samping sana. Tuan Muda Chu, aku ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda, mohon Tuan Muda Chu memberitahuku. Kata Erik, bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.